Alhamdulillah, demikian serangkaian acara dari awal sampai akhir yang kita panjatkan zikir dan salawat. Mudah-mudahan apa-apa yang kita baca bisa bermanfaat untuk diri kita, untuk lingkungan kita dan orang banyak. Dan lebih afdalnya karena ada Bapak Ustadz Muklas di tengah-tengah kita, paling enggak kita butuh nasihat-nasihat yang baik untuk kita semua. Kapan lagi kita bisa mendengarkan nasihat-nasihat baik untuk diri kita selain dari orang tua kita? Itu kalau orang tua kita masih ada, tapi kalau tidak ada, ya dari guru-guru kita atau orang yang lebih tua dari kita. Makanya mari kita simak, ada nasihat mungkin sedikit atau banyak, mudah-mudahan ada yang bisa kita bawa dan kita dakwamkan di tiap hari kehidupan sehari-hari. Untuk waktunya kami persilakan kepada Bapak Ustadz Muklas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa khlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al wazran min ahli Harun akhi. Allahumma la syahla illa ma ja'altahu syahla wa anta taj'al hasna idza syi'ta sahla. Allahumma ja'alni fi 'anni saghiran wa fi a'yunin nasi kabiran wa la taj'al fi 'anni kabiran wa fi a'yunin nasi saghiran. Alhamdulillah, hadratul mukhtarimin, para alim, para ulama, wabil khusus guru-guru kita, ada syekhna murabi kita yaitu Ustadz Abdul Muthalib. Mudah-mudahan senantiasa disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberkahi dalam kehidupannya, dijadikan putra-putrinya saleh salehah, bisa membawa menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga kepada sahibul bait dan seluruh jamaah yang hadir pada malam hari ini, mudah-mudahan juga disehatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dipanjang-panjangkan umurnya, diberkahi dalam segala usahanya, dan dikabulkan seluruh hajat-hajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lagi dan lagi kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara nikmat iman dan Islam, ada nikmat besar yang kadang-kadang kita ini terlalaikan. Apa? Yaitu nikmat kita diberikan kemudahan oleh Allah bisa hadir di majelis seperti ini. Ini nikmat yang luar biasa. Andaikan ini ya disetarakan dengan dunia, enggak ada sama sekali. Dunia itu jauh ya. Jadi nikmat bisa hadir di majelis ini adalah nikmat yang enggak bisa disetarakan dengan isi dunia manapun. Ini luar biasa. Dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala kita bisa taat, kita bisa sigo dengan urusan-urusan agama. Ini termasuk tanda daripada kita ini lagi dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imamul Ghazali beliau mengatakan, idza ahabballahu al-'abda asghalallahu fi umuriddin
Ketika Allah itu cinta kepada seorang hambanya, maka dia akan disibukkan dengan urusan-urusan agama. Dan alhamdulillah pada malam hari ini Allah pilih kita didudukkan di majelis yang paling mulia di muka bumi ini, ya, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Nah, ini adalah nikmat yang luar biasa yang harus senantiasa kita syukuri. Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, beliau mengatakan, "Malam yaskurin ni'am faqad ta'arrada lizawaliha." Orang yang tidak bisa mensyukuri daripada nikmat Allah Subhanahu wa taala, faqad ta'arrada lizawaliha, maka sungguh dia telah membuang nikmat tersebut. Jadi orang yang nggak bisa bersyukur, nggak pandai bersyukur, artinya dia itu melepaskan nikmat tersebut. Nah, makanya nikmat yang luar biasa malam hari ini wajib kita syukuri. Lah, manfaat syukur itu untuk apa sih? Li ajli dawami ala ni'ami. Nah, li ajli dawami ala ni'ami ilaihi, untuk mengekalkan biar nikmat itu senantiasa ada dalam diri kita. Wajib kita syukuri biar nikmat itu nggak hilang, biar nikmat itu tetap ada dalam diri kita. Nah, itu tujuan yang pertama. Yang kedua apa? Li talabil mazidi bin ni'amil katsira li ajli syukri. Untuk apa nikmat kita harus bersyukur? Adalah biar Allah tambah daripada nikmat-nikmat yang lain, ya, li ajli syukri, disebabkan oleh syukur kita. Lah, kalau kita syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan, pertama, nikmat itu akan kekal dalam diri kita. Yang kedua, Allah akan tambah nikmat-nikmat yang lebih besar lagi. Itulah manfaat daripada kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita nggak mau syukur, ya, kalau tidak mau syukur, ya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Di samping nikmat itu akan diambil oleh Allah, kita juga terancam kena daripada azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita harus pandai-pandai mensyukur, karena nikmat yang luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana doa kita tiap-tiap hari habis sholat, doa apa doa kita? Rabbana atina fid dunya hasanah. Maka Sayyidina Ali ini, Imam Sayyidina Ali karramallahu wajhah, menafsirkan bahwa ya Allah, berikan kebaikan dunia itu bukan kita dimudahkan di dalam harta kita, dimudahkan dapat uang, dimudahkan dalam kerjaan kita, itu mah kecil. Tapi kebaikan dunia itu adalah kita dimudahkan oleh Allah, bisa taat kepada Allah, kita diberikan kemudahan oleh Allah, bisa berjamaah ke masjid. Itu nikmat luar biasa, itu nikmat dunia yang luar biasa. Kita bisa dimudahkan oleh Allah duduk di majelis ta'lim seperti ini adalah kenikmatan dunia yang nilainya luar biasa daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fil akhirati hasanah. Nah, dan diberikan kebaikan akhirat. Apa kebaikan akhirat? Waqina adzabannar, yaitu dibebaskan, dijauhkan daripada api neraka. Itu adalah kebaikan akhirat. Wa man zuhziha 'anil nar fa udkhilal jannah faqad faz. Itu kata Allah, firman Allah kan begitu. Orang yang dijauhkan daripada api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, itulah orang-orang yang sukses. Nah, nyambung dengan tafsirnya tadi Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Kebaikan dunia adalah kita dimudahkan dalam urusan agama, dan kebaikan akhirat kita diselamatkan daripada neraka, dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala makhluk yang istimewa, dan diberikan oleh Allah, disiapkan oleh Allah 3 keistimewaan. Maka ulama mengatakan, limadza ja'alallahu ala hadhil khususiyah, kenapa sih Allah mesti berikan keistimewaan 3 keistimewaan buat kita manusia? Karena biar kita itu cepat sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dipersiapkan 3 keistimewaan oleh Allah. Yang pertama khususiyatil zaman, yang pertama adalah keistimewaan pada waktu. Yang kedua khususiyatil makan, yaitu keistimewaan tempat, ya. Yang ketiga khususiyatil nafsi, yaitu keistimewaan pada diri seseorang. Pertama, apa manfaatnya khususiyatil makan? Kita diberikan keistimewaan tempat, artinya Allah Subhanahu wa taala itu membikin tempat-tempat yang istimewa. Buat siapa? Buat kita, makhluk yang diistimewakan oleh Allah. Misalnya di Mekah. Di Mekah itu termasuk daripada khususiyatil makan, yaitu tempat-tempat yang istimewa. Kenapa? Karena ibadah di sono itu nilainya berlipat-lipat, 100.000 kali lipat. Sekarang makanya orang-orang yang naik haji ke sono itu subhanallah luar biasa, enggak bisa tertanding lagi, ya. Kenapa? Sholat 1 rakaat di sono itu dibandingkan di sini itu 100.000 rakaat, kita 100.000 rakaat, ya. Tiap hari sholat sampai 100.000, di sana cuman 1 rakaat doang, itu bisa mengalahkan kita di sini 100.000 rakaat. Makanya orang haji di sana kalau kita perbanyak sholat sunnahnya subhanallah luar biasa. Lah, kemudian Madinah, nah itu juga khususiyatul lil makan, ada tempat khususnya istimewa. Kenapa? Karena di sana itu sama, di sana itu 50.000, ya kan, 100.000, 50.000, nanti di Masjidil Aqsa 1.000, ya. Itu adalah kelipatan yang memang Allah Subhanahu wa taala jadikan tempat-tempat istimewa untuk ibadah Allah Subhanahu. Nah, terus di tanah air kita apakah ada hadirin yang dimuliakan oleh Allah khususiyatul lil makan? Di tempat di tanah air kita apa? Majelis taklim, majelis ilmu, majelis zikir, itu adalah tempat-tempat di mana itu termasuk daripada tempat yang istimewa. Nah, seperti majelis pada malam hari ini adalah majelis yang istimewa, yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pahalanya itu subhanallah luar biasa. Kalau kita bahas pahalanya daripada fadilah majelis ilmu, luar biasa, ya, luar biasa. Misalnya apa? 1 jam di sini, kita ini sudah 1 jam dari tadi, ya, jam 8 sampai jam 9, itu baru 1 jam saja nilainya khairul laka min alfi raka'atin, lebih baik daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Belum lagi fadilah-fadilah yang lain. Ini adalah khususiyah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala buat kita manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khususiyatul zaman, yaitu keistimewaan di waktu. Ada waktu-waktu istimewa, misalnya malam Jumat, subhanallah, malam hari ini malam Jumat, kita pas ibadah di malam Jumat ini, ibadah, amal ibadah kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih-lebih sekarang ini adalah bulan Dzulqa'dah, termasuk arba'atun khurum, 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kalau nggak salah 3 hari atau 4 hari kita masuk di bulan Dzulhijjah, bulan yang dimana seluruh daripada amal ibadah yang kita kerjakan itu termasuk daripada ahba ilallah, ya, termasuk daripada hari di mana seluruh ibadah yang kita kerjakan itu ibadah-ibadah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat bertanya,
termasuk jihad fisabilillah. Iya, termasuk jihad fisabilillah pun kalah dengan amal ibadah yang kita kerjakan di bulan-bulan awal, yakni asyri min awal Dzulhijjah, yaitu 10 daripada awal bulan Dzulhijjah. Apapun kita manfaatkan, apapun yang bisa kita ya, kita bisa zikir sebanyak-banyaknya, kita bisa hadir di majelis ilmu sesempat-sempatnya, kita bisa baca Quran sebanyak-banyaknya, kita bisa sholawat sebanyak-banyaknya, bisa sedekah, bisa qiyamul, bisa apapun kerjakan di 10 awal bulan Dzulhijjah. Itu karena apa? Amalan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khususiatil zaman, itu adalah keistimewaan waktu yang ada cuma setahun sekali, ya, yang setiap minggu, yaitu malam Jumat baca Yasin, malam Jumat baca Kahfi, surat Al-Kahfi, ya. Nah, itu harus kita kerjakan. Kenapa? Itu adalah malam yang istimewa. Kemudian yang terakhir adalah khususiyah kepada seseorang, diberikan khususiyah. Siapa? Manusia-manusia yang istimewa. Allah hadirkan para nabi, Allah hadirkan para rasul. Itu adalah manusia-manusia istimewa. Itu jumlahnya nggak sedikit ya, 124.000 nabi, 313 rasul. Itu adalah orang-orang yang khusus, orang-orang istimewa. Apakah ada di zaman sekarang? Ada, yaitu al-ulama. Ulama ini adalah warasatul anbiya. Ulama ini adalah pewaris para nabi, orang-orang istimewa, ya, orang-orang para ustadz, ya, para kiai. Itu adalah orang-orang yang memang dititipin ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu orang-orang yang istimewa. Maka dari itu, maka kita harus mengistimewakan mereka, kita harus ta'zim kepada mereka, hormat kepada mereka ketika kita ingin mendapatkan keistimewaan daripada mereka. Itulah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan nasihat yang sedikit ini bisa kita senantiasa semakin semangat kita untuk hadir di majelis ilmu, majelis zikir, majelis ta'lim. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.